Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya tentang keyword this. Ini sering banget saya pakai pada contoh-contoh yang kemarin ya. Seperti ini contohnya. Terlihat ya, saya menggunakan this merek, this seri, this warna. Seperti itu. Lalu apa bedanya apabila tidak menggunakan this? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mulai melanjutkan slide ini dahulu ya. Keyword this dipergunakan untuk menyatakan objek sekarang dan biasanya digunakan untuk menghindari variabel dengan nama yang sama. Jadi dalam satu kelas kita bisa menggunakan nama variabel yang benar-benar mirip dan sama. Ini adalah contoh penggunaan this. Di sini kita langsung set nama npm dan string nama, ini saya set ya npm-nya dan set namanya di sini. Nah, sudah ya, ini udah di set nama dan npm-nya. Di sini masuk npm-nya masuk ke dalam sini dan namanya masuk ke dalam sini, sama ya. Nah, di sini dipanggil ya, ditampilkan ya pada void ini, ditampilkan namanya ada di sini dan npm-nya ini masuk ke sini. Pada saat dipanggil, hasilnya adalah ketika di set nama variabelnya 2020 dan namanya Salman ya, ini padahal sudah di set loh ya, namanya sudah di set, npm-nya sudah di set ya, 2020 nih ya, sudah di set. Tapi ketika ditampilkan hasilnya menjadi 0, kosong ya, hasilnya menjadi seperti ini, npm-nya 0 dan namanya menjadi 0. Nah, di sini berbeda lagi pada saat kita menggunakan this. Ini contohnya sama ya dengan yang tadi, benar-benar sama. Hanya perbedaannya di sini kita menggunakan this. Maka nama yang masuk pada variabel string nama dan variabel npm yang masuk dengan menggunakan this npm akan benar-benar masuk dan dianggap sebuah instance. Sementara pada contoh kita yang sebelumnya, ini ya contoh yang ini, maka variabel nama dan variabel npm yang ada di sini dikatakan lokal. Lokal dalam artian hanya dapat digunakan dalam kelas ini sendiri, tetapi variabel tersebut tidak dapat digunakan setelah kita melakukan proses inisiasi. Sementara kalau kita menggunakan this, variabel ini berlaku dan dapat diset setelah proses inisiasi. Nah, di sini contoh lagi penggunaan dari keyword this. Di sini kita punya dua kelas ya. Kita punya kelas coba dan kelas keliling. Sini kita lihat dulu kelas cobanya. Di sini kelas coba, dia memiliki variabel radius dengan tipenya double. Terus ada method void jari-jari dan ada method yang memiliki output berupa double dan juga punya metode bernama call, ini call ya, tipe datanya double, dan kita punya method bernama luas dengan outputnya double juga. Dan di sini ada void ya untuk menampilkan nilai dari this radius dari sini dan this p, ini p-nya dari sini, this keliling ambil dari sini dan this luas ambil dari sini, seperti itu. Pada saat kita menampilkan hasil dari kelas coba, kita masukin di sini ya, masukin di main ya, kita jalankan pada main, kita inisiasi dulu, coba chop sama dengan new coba, kita set jari-jarinya dahulu. Di sini di set jari-jarinya berupa 50 itu masuk ke sini ya, kemudian masuk ke sini ke this radius, atau bisa diartikan bahwa masuk ke radius yang ada di sini menjadi this ya, ini menjadi this radius. Kemudian di sini kita tidak menggunakan this karena kenapa ya, ini punyanya dia, punyanya si lokal, punyanya kelas coba, jadi sifatnya lokal ya,
sifatnya lokal, jadi dia nggak pakai this di sini tuh, tidak ada this karena digunakan oleh diri sendiri. Sementara untuk mengeluarkan nilai dari radius tersebut, kita mesti memanggil this radius, this p, this kel, this luas, seperti itu, this. Dan ini adalah pemanggilannya seperti ini, langsung chop dot tampil. Nah, saya akan membuat satu sampel lagi ya. Ini saya buat langsung dari NetBeans. Kamu bisa pakai software apapun. Di sini saya masukkan kelas, namanya kelas karyawan. Kemudian ini saya bersihkan dulu. Saya masukkan string apa ya, kira-kira nik, koma nama, koma bagian titik koma. Dan kemudian ada juga tipe data lain yang saya masukkan, yaitu double. Terus di situ saya beri nama variabelnya menjadi gaji underscore pokok. Selanjutnya ini kita buat ini ya, buat output ya. Outputnya itu berupa double, get gaji pokok. Kemudian di sini adalah cara kita untuk mengambil gaji pokoknya itu berapa sih. Ini akan saya buat pengambilan gaji pokok itu berdasarkan bagian. Jadi di sini jika bagiannya keuangan, ini saya pakai fungsi if untuk menentukan gaji pokoknya. Dan saya else if ya. Saya else if bagian sama dengan apalagi produksi, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di sini biar kita nggak terlalu banyak ininya, saya langsung kasih gaji pokoknya, dan di bawahnya saya langsung else aja ya, nggak usah bikin if lagi, soalnya nanti jadi kepanjangan. Langsung saya ketik else aja di sini, buka kurung kurawal, else, dan gaji pokoknya ya segitu aja. Itu 10.000, bukan 10.000 ya. Ya intinya ya itu hanya contoh aja. Ini ada yang kurang lagi. Nah, keuangan, terus ada lagi yang kurang, ada yang salah. Ternyata saya lupa ngasih return. Saya kasih return dulu. Ini returnnya saya ganti nolnya jadi gaji pokoknya. Udah, saya rasa ini cukup. Kita mesti bikin metode satu lagi. Saya ketik void cetak. Udah, ini fungsinya untuk menampilkan hasil dari variabel-variabel yang ada pada kelas karyawan ya. Sebelumnya saya buat dulu desimal formatnya, biar nanti angka yang keluar dari gaji pokok itu ada komanya. Karena kan secara umum uang itu pasti ada komanya di belakangnya. Misalkan 10.000, 10,000 titik ada di belakang angka itu ada 0 dua kali. Tapi ini saya kasih nolnya 2 aja. Nolnya saya kasih 3 deh. Ini mesti kita import dulu desimal format. Dah, sudah import. Saya lanjut ketikkan kodenya. Tolong disimak aja. Ini saya tampilkan di sini detail karyawannya ya. Lanjut saya copy paste dulu. Saya ganti ini menjadi nomor. Ini maksudnya nomor induk ya, nomor induk karyawan ceritanya. Nama ya saya ganti titik 2 aja biar enak. Terus di sini saya ubah lagi. Nah,
Sebentar, saya mau ganti apa ini? Oh ya, saya ganti jadi bagian aja. Terus, nah di sini informasi gaji pokoknya berapa. Itu pakai tanda plus ya, sebagai ini ya, sebagai penghubung antara string dengan nilai variabel yang ada di Java. T-shirt. Oke, dan ini saya tampilkan gaji pokok, saya plus dot get gaji pokok. Selanjutnya kita bikin kelas baru lagi untuk memanfaatkan kelas ini. Jadi ini kita punya dua kelas dalam satu file ya. Ada yang di atas saya tadi itu public kelas karyawan, dan di sini kita akan membuat kelas baru namanya kelas main karyawan. Kita mulai. Maaf, ada yang kurang di situ. Pada main karyawan saya buat dulu public static ya. Nah, salah. Public static void main. Ini void main yang ada di sini fungsinya itu untuk menjalankan program main karyawan. Di sini saya masukkan scanner sebagai respon input ya. Jadi scanner spasi sc sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Dah. Selanjutnya kita buat ini dulu, system out print line. Tadi saya lupa ngimport scannernya, sudah saya import ya. Saya tinggal melanjutkan ketikannya aja. Ini saya instansiate si kelas karyawan, saya panggil kelas karyawannya, kemudian saya masukkan ke dalam nilainya dulu. Jadi nilainya yang mau kita taruh ke dalam kelas karyawan kita kita tampilkan dulu. Jadi biar pengguna itu bisa masukkan nomor karyawannya. Saya klik nomor karyawan .2. Terus udah, di bawahnya saya butuh meletakkan variabel nick yang bersumber dari sc atau scanner, sc.next buka kurung tutup kurung titik koma. Ini ya, nanti akan saya duplikat aja kalimat-kalimat ini karena kan sama nih. Saya ubah dulu ya, nomor karyawan, nama saya ganti dulu menjadi bagian, B nya huruf besar nih. Kemudian saya ganti lagi k.bagian sama dengan scnext. Udah oke. Dan yang terakhir adalah kita akan menampilkan hasil input kita. Jadi kita panggil k.cetak. Dah, kemudian kita jalankan ya, klik kanan run file, kita pilih run anyway. Ini ya, saya coba masukin ini ya, contoh sampel aja. Bagiannya apa misalkan di sini saya kasih contoh bagian yang gudang. Sudah terlihat gaji pokoknya itu 10.000. Sudah masuk ya, ini angkanya sudah benar. Tapi ini mesti saya perbaiki lagi, kan tadi kan kita pakai format desimal ya. Jadi ini harus ganti dulu nih format desimal biar angka yang muncul tuh baik gitu ya. Def format ya.
Udah saya masukkan ke dalam format desimal. Saya jalankan kembali, run file, kemudian kita masukkan lagi sampel 12, namanya aku, bagiannya ini saya pilih keuangan. Nah, sudah berhasil ya, sampelnya udah jadi seperti ini. Nanti kodenya saya share di grup kelas ya, di grup WA ya. Baik, semoga bermanfaat materi pada hari ini. Tadi saya sudah membuat contoh lain dari pemanfaatan this. Semoga mudah dipahami dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.